welcome back to my channel bersama aku Ayu Melawati. Yeay! Jangan lupa klik like, subscribe, dan isi kolom komentarnya serta aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Kali ini aku akan bahas soal pedagogik lagi nih, yaitu tentang media pembelajaran dan model pembelajaran. Oke, yang mau tahu pembahasan soalnya seperti apa, ikutin terus video aku ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 ya. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individu, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam memilih media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jadi jawabannya adalah D. Konteks penggunaan. Nah, karena kita tahu kalau konteks penggunaan itu berkaitan dengan apakah media ini cocok untuk individu, cocok untuk kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Jadi kita memilih media pembelajaran sesuai konteks penggunaannya yang kita butuhkan. Soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang akan dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Oke, jawabannya adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Ya, karena di sini sudah menunjukkan bahwa terampil dalam memilih media pembelajaran. Artinya, kalau terampil harus mengetahui bagaimana media pembelajaran itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya dan mengetahui karakteristik dari media pembelajaran yang kita gunakan. Soal nomor 3. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya input yang luas dan media yang memiliki daya input yang terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jadi jawabannya adalah A. Media yang memiliki daya input yang luas dan media yang memiliki daya input yang terbatas. Kenapa memilih A? Karena pada teori media pembelajaran, yaitu ketika menanyakan terkait kemampuan jangkauannya, itu terkait dengan daya inputnya. Dan yang berhubungan dengan daya input adalah hanya ada di option A, yaitu memiliki daya input yang terbatas atau daya input yang lebih luas gitu ya. Soal nomor 4. Di ruangan media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memilih beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, tujuan, visi misi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jadi jawabannya adalah A. Karena dalam
memilih media pembelajaran, hal-hal yang harus diperhatikan itu memang sudah dicantumkan pada option A, yaitu adanya tujuan penggunaan media pembelajaran, sasaran didik yang seperti apa, kemudian karakteristik medianya, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaannya, dan mutu teknisnya. Jadi kalau yang option B ini tidak tepat karena ini ada visi misi sekolah ya. Dan yang C juga sama, ada visi sekolah, ini tidak termasuk, dan D juga ada kultur sekolah, ini juga nggak termasuk ya. Jadi yang benar adalah ada di option A. Soal nomor 5. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jadi, jawabannya adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ya, benar, karena media itu memang tujuannya untuk menyampaikan pesan dari pemberi pesan atau guru ke penerima pesan atau siswa. Jadi yang berhubungan dengan intisari dari penggunaan media adalah itu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ya. Soal nomor 6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jadi, jawabannya adalah B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Ya, benar, karena sistem peredaran darah yaitu memang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, jadi harus divisualisasikan dengan menggunakan tayangan gambar atau video. Nah, dengan menayangkan video, maka sesuatu yang awalnya dijadikan sebagai konsep yang abstrak oleh peserta didik akan lebih menjadi konkret atau menjadi lebih sederhana, bisa dipahami oleh peserta didik. Artinya penyampaian pesannya memang sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam menganalisis pembelajaran tentang sistem peredaran darah, karena sudah dibantu dengan media pembelajaran, yaitu divisualisasikan melalui tayangan video. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai dengan kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Oke, jawabannya adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi, gitu ya. Karena di sini kondisinya adalah menjelaskan konsep yang luas. Yang luas itu berkaitan dengan hal seperti candi, pasar. Nah, gimana caranya agar peserta didik paham, yaitu menggunakan media. Bisa dengan miniatur candi, atau dengan gambar, atau dengan video, atau pasar juga sama seperti itu ya. Bisa dengan video, bisa dengan foto gitu. Nah, jadi dengan menampilkan gambar tersebut bisa merubah objek yang sangat luas seperti pasar menjadi
objek yang bisa diamati secara dilihat dengan gambar gitu oleh peserta didik. Dan dari gambar tersebut peserta didik dapat menerima pesan dari si pemberi pesannya itu, dari si gurunya, menjadi lebih paham. Oh, jadi bentuk pasar itu seperti ini, bentuk candi itu seperti ini, dengan tidak harus mengamati secara langsung ke candi gitu atau ke pasar. Karena kan di sini ada kata kuncinya menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Soal nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk digunakan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. e-portfolio. Jawabannya adalah C. Blog, karena di blog memang kita bisa menulis catatan apapun, yaitu seperti ide kita, kemudian bisa refleksi atau berisi curahan hati pribadi seperti itu. Itu bisa di blog, dan blog itu bisa diatur apakah ini untuk bisa dibaca oleh publik atau misalnya hanya untuk kita saja gitu ya. Nomor 9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, D. Program menciptakan laman. Jadi jawabannya adalah C. Program untuk menjelajahi laman. Nah, karena bergoogling itu memang kita berada di satu laman Google dan kita menuliskan kata kunci di situ, sehingga kita setelah menulis kata kunci akan muncul semua yang berkaitan dengan kata kunci kita tersebut. Misalnya kita memasukkan TIK, nah itu akan muncul banyak. Jadi di situ kita proses pencarian atau menjelajahi yang seperti apa yang kita inginkan, informasi yang ingin kita dapatkan dari Google tersebut. Nah, ya disebut googling gitu ya. Nomor 10. Seorang guru yang akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari adalah A. www.gmail.com, B. www.google.com, C. www.hotmail.com, D. www.caridata.com. Jawabannya adalah B. www.google.com. Nah, di sini udah jelas bahwa Google itu memang sebagai mesin pencari, search engine ya. Jadi mesin pencari yang termasuk di sini adalah hanya Google gitu ya. Selain Google juga ada lagi mesin pencari sebenarnya banyak, Ask, kemudian Yahoo. Nomor 11. Saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul yang dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari, search engine, salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, D. www.caridata.com. Jadi jawabannya adalah A. Mesin pencari selain Google ya ada juga Yahoo. Jadi Yahoo juga sebagai mesin pencari. Kemudian ada lagi Ask, masih ada lagi banyak mesin pencari lainnya yang memang sering digunakan oleh publik gitu ya. Nah, di sini adalah yang termasuk mesin pencari selain Google, ya opsinya adalah A, yaitu www.yahoo.com. Soal nomor 12. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Jadi jawabannya adalah D. Microsoft Word. Karena di sini bisa memfasilitasi untuk membuat surat, tabel, input gambar, dan berbagai dokumen lain. Tentunya ketika berkaitan dengan dokumen atau penulisan-penulisan tersebut,
seperti penulisan surat, tabel itu bisa digunakan di Microsoft Word, karena Microsoft Word juga adalah salah satu keluaran dari program Microsoft. Nah, Microsoft ini ada banyak ya bentuknya, maksudnya jenisnya, yaitu seperti ada Microsoft PowerPoint untuk menampilkan presentasi, Microsoft Excel untuk khusus menghitung gitu, dan Microsoft Word ini khusus untuk kata atau membuat dokumen yang berbentuk kata seperti surat atau narasi gitu ya, seperti itu. Soal nomor 13. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayangan yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayangan ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Jadi jawabannya adalah C. Microsoft PowerPoint, karena Microsoft PowerPoint ini memang didesain dari aplikasi Microsoft untuk digunakan sebagai media penampilan presentasi. Jadi presentasinya itu bisa dibuat lebih menarik oleh seorang guru sehingga bisa memusatkan perhatian peserta didik kepada layar yang sedang dipresentasikan gitu, sehingga guru menjelaskannya itu lebih pada poin-poinnya dan itu bisa menarik perhatian siswa. Nomor 14. Tools pembelajaran daring atau online cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu fiturnya berupa kumpulan tes sumatif dan tes akhir pembelajaran. Fitur modal ini adalah A. Quiz, B. Page, C. Lesson, D. Blog. Jadi jawabannya adalah A. Quiz. Karena kuis ini memang berisi tes-tes sumatif yang digunakan untuk menjadi bentuk evaluasi sumatif yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tes sumatif siswa dalam mode daring atau online. Nomor 15. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Otentik. Jadi jawabannya adalah B, karena model pembelajaran saintifik memang seperti yang dijelaskan pada soal ini, yaitu yang dilakukan Pak Ali, yaitu ada proses menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengolah informasi, kemudian mengasosiasi dan mengkomunikasikan gitu ya. Nah, itu ada di yang dilakukan oleh Pak Ali. Jadi jawabannya adalah B, model pembelajaran saintifik. Nomor 16. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Mamas Nendar menyiapkan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Otentik. Jadi jawabannya adalah C. Penemuan. Nah, penemuan ini adalah salah satu bentuk dari model pembelajaran saintifik, yaitu kalau penemuan itu berbentuk discovery learning atau inquiry learning, di mana akan menjawab kepenasaran para siswanya gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah model pembelajaran penemuan. Nomor 17. Ketika memulai pembelajaran, Bu Dwi Wahyu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu, dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan Bu Dwi Wahyu tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Discovery learning, D. Inquiry learning. Jadi jawabannya adalah A. Project based learning. Kenapa memilih project based learning? Karena di sini Bu Dwi
sudah mengajukan pertanyaan dan memerlukan solusinya. Jadi, project based learning itu tidak hanya sampai pada pemecahan masalah, tetapi juga sampai pada penggunaan solusi apa yang cocok untuk masalah tersebut. Nah, jadi dengan pembelajaran model pembelajaran based learning ini cocok untuk kondisi yang Dwi harapkan pada proses pembelajaran di soal tersebut. Nomor 18. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B. 1, 2, B. 1, 3, 2, 4, 5, dan 6. C. 1, 3, 2, 5, 6, dan 4. D. 1, 2, 3, 5, 4, dan 6. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sudah sesuai dengan langkah-langkah dari model pembelajaran based learning, yaitu 1. Penentuan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan terakhir mengevaluasi pengalaman gitu ya. Nomor 19. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti aturan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 1, 4. C. 3, 2, 1, 4. D. 2, 3, 1, 4. Jadi jawabannya adalah B. 2, 3, 1, 4. Yaitu problem based learning itu yang pertama langkahnya orientasi pada masalah. Kemudian di nomor 3 membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Kemudian ke nomor 1 mengorganisasi siswa dalam belajar. Dan ke nomor 4 mengembangkan dalam menyajikan hasil karya. Nomor 20. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut ini. 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Pengembangan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase-fase pembelajaran tersebut merupakan fase dalam pembelajaran dengan model A. Discovery learning. B. Project based learning. C. Problem solving learning. D. Problem based learning. Jadi jawabannya adalah problem based learning, karena di sini sudah terurut bahwa problem based learning itu langkah-langkahnya memang yang pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa dalam belajar, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, yang keempat pengembangan dan penyelidikan hasil karya, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi problem based learning ini memang orientasinya kepada masalah, kemudian berakhir pada